Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nuraini Hadiyati Farhaini MBA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi bank BKT 4A serta teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini sesuai jadwal dan tugas yang telah diberikan, bahwasanya kami kelompok 4 akan melakukan pemaparan materi tentang tabungan valuta asing atau falas. Adapun materi pembahasan kita pada hari ini yaitu definisi tabungan falas, tujuan tabungan falas, keuntungan dan risiko tabungan falas, cara membuka tabungan falas, mengelola tabungan falas, dan contoh soal tabungan falas. Next, adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Di antaranya ada Elizabeth Carolina dengan NIM 210442108. Ada saya sendiri, Kelsa Zahra dengan NIM 210442108. Ada Maisha Nuraida dengan NIM 210442111. Ada Syita Felita Syamsi dengan NIM 210442117. Dan yang terakhir ada Siti Chania dengan NIM 210442023. Next. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari slide pertama, yaitu definisi tabungan falas. Next. Tabungan falas adalah jenis rekening bank yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk menyimpan dan mengelola dana dalam mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat atau USD, euro atau air, pound sterling atau GBP atau mata uang lainnya. Next, tujuan tabungan falas. Yang pertama, ada diversifikasi mata uang. Tabungan falas memungkinkan diversifikasi portofolio keuangan dengan menyimpan dana dalam mata uang asing. Hal ini dapat membantu mengurangi resiko dari fluktuasi nilai tukar mata uang domestik. Yang kedua, ada transaksi internasional. Memiliki tabungan falas mempermudah transaksi internasional, seperti pembayaran untuk produk atau jasa dari negara lain tanpa perlu konversi mata uang yang berulang. Yang ketiga, ada investasi dana. Dalam tabungan falas dapat digunakan untuk tujuan investasi dalam aset berdominasi mata uang asing seperti saham atau obligasi internasional. Yang keempat, nilai lindung atau hedging. Tabungan falas dapat digunakan sebagai lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat berdampak negatif pada keuangan individu atau perusahaan. Oke, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini ada keuntungan dan resiko tabungan falas. Keuntungannya yang pertama, diversifikasi resiko. Tabungan falas memberikan keuntungan diversifikasi mata uang yang dapat mengurangi resiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang domestik. Yang kedua, ada kemudahan transaksi. Memiliki tabungan falas mempermudah transaksi internasional dan menghindari biaya konversi mata uang yang berulang. Yang ketiga, potensi penghasilan. Melalui investasi dalam aset berdenominasi mata uang asing, tabungan falas dapat menghasilkan keuntungan dari perubahan nilai tukar atau retur investasi. Selanjutnya, resiko. Yang pertama, fluktuasi nilai tukar. Nilai tukar mata uang asing dapat berubah dengan cepat dan tidak terduga, yang dapat berdampak negatif pada nilai dana yang disimpan dalam tabungan falas. Yang kedua, resiko politik dan ekonomi. Keadaan politik dan ekonomi di negara asal mata uang asing dapat mempengaruhi nilai tukar dan stabilitas mata uang tersebut. Yang ketiga, biaya dan komisi. Beberapa bank atau lembaga keuangan mungkin mengenakan biaya dan komisi untuk transaksi atau penyimpanan tabungan falas. Baik, selanjutnya cara membuka tabungan falas. Yang pertama, memilih bank. Cari bank atau lembaga keuangan yang menawarkan tabungan falas dengan reputasi yang baik, suku bunga yang kompetitif, dan layanan yang memadai. Yang kedua, persyaratan dan dokumen. Yang pertama, identitas dan verifikasi. Siapkan dokumen identitas seperti kartu identitas atau paspor, serta dokumen pendukung lainnya yang mungkin diperlukan untuk verifikasi identitas Anda. Yang kedua, informasi keuangan. Beberapa bank mungkin meminta informasi tambahan mengenai sumber dana yang akan Anda simpan dalam tabungan falas. Yang ketiga, ada proses pembukuan rekening. Ikuti prosedur yang ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan untuk membuka tabungan falas, termasuk mengisi formulir aplikasi, menyerahkan dokumen yang diperlukan, dan menyetor dana awal jika diperlukan. Selanjutnya, mengelola tabungan falas. Yang pertama, pantau nilai tukar mata uang. Perhatikan pergerakan nilai tukar mata uang asing yang Anda simpan dalam tabungan falas. Gunakan informasi terbaru untuk membuat keputusan yang tepat terkait konversi atau investasi.
Yang kedua, memanfaatkan aplikasi perbankan online. Banyak bank menyediakan aplikasi perbankan online yang memungkinkan Anda mengakses dan mengelola tabungan falas dengan mudah, termasuk melihat saldo, melakukan transaksi, atau mengatur notifikasi perubahan nilai tukar. Yang ketiga, pertimbangkan keberlanjutan investasi. Jika Anda menggunakan tabungan falas untuk tujuan investasi, pertimbangkan keberlanjutan investasi tersebut berdasarkan analisis risiko dan potensi penghasilan. Yang terakhir, rencanakan penggunaan dana. Tentukan tujuan penggunaan dana dalam tabungan falas dan buat rencana keuangan yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maisha. Oke, terima kasih Chania. Selanjutnya adalah contohnya nih. Bagaimana pencatatan jurnal ketika nasabah ingin membuka tabungan falas. Next. Tanggal 22 Juni 2021, PT Sentra Mukti ingin membuka rekening tabungan dalam valuta dolar dengan menyetorkan sebesar 15.000 USD. Nah, kurs yang berlaku pada tanggal tersebut yaitu kurs beli sebesar 14.380 dan kurs jual sebesar 14.525. Lalu, jika PT Sentra Mukti ini menyetorkan secara tunai nih dalam bentuk rupiah, maka yang harus dilakukan adalah kita mengkonversi kurs dengan menyesuaikan kurs beli atau kurs jual sesuai kondisinya. Karena posisi kita sebagai bank yang menjual dolar, kurs yang digunakan adalah kurs jual, yang dimana kurs jualnya itu sebesar 14.525 dikali dengan tabungan yang ingin dibuka sebesar 15.000 USD, maka hasilnya sebesar 217.875.000. Nah, untuk pencatatannya sebagai berikut. Di sebelah debit, kas kantor cabang IDR bertambah sebesar 217.875.000 dan sebelah kreditnya RVV IDR sebesar 217.875.000. Maka PT Sentra Mukti ini harus menyetorkan sejumlah 217.875.000 kepada bank. Next. Oke, selanjutnya diasumsikan bahwa kantor cabang tidak memiliki stok dolar. Maka bank harus membeli dulu nih stok dolarnya ke kantor pusat dengan penjurnalannya yaitu RAK kantor pusat USD sebesar 15.000 USD, di kreditnya RPV USD sebesar 15.000 USD. Lalu jurnal pemindah bukuan RPV ke rekening tabungan yaitu RPV USD sebesar 15.000 USD dan di kredit rekening tabungan USD PT Sentra Mukti bertambah sebesar 15.000 USD. Next. Yang kedua, jika PT Sentra Mukti ini menyetorkan tunai dalam bentuk dolar, nah maka penjurnalannya langsung aja nih. Kas USD kantor cabang sebesar 15.000 USD debit dan rekening tabungan USD PT Sentra Mukti sebesar 15.000 USD di kredit. Selanjutnya, biasanya transaksi aliran masuk atau keluar ini melibatkan kantor pusat. Nah, maka harus disetorkan ke kantor pusat dengan penjurnalan yaitu RAK kantor pusat USD sebesar 15.000 USD debit dan di kreditnya rekening uang kertas asing USD sebesar 15.000 USD. Next. Yang ketiga, setoran yang berasal dari pemindah bukuan rekening giro rupiah. Nah, penjurnalannya adalah rekening giro PT Sentra Mukti di debit berkurang sebesar 217.875.000 dan kreditnya RPV IDR sebesar 217.875.000. Yang keempat, transaksi pemindah bukuan dari giro valuta asing. Nah, penjurnalannya sebagai berikut nih, yaitu rekening giro USD PT Sentra Mukti berkurang di debit sebesar 15.000 USD dan rekening tabungan USD PT Sentra Mukti bertambah di kredit sebesar 15.000 USD. Next. Yang kelima, transaksi setoran dengan clearing. Misalkan PT Sentra Mukti ini menyetorkan selembar cek atau bilet giro dari bank lain dalam bentuk rupiah. Maka penjurnalannya sebagai berikut. Rekening giro BI sebesar 217.875.000 di debit dan di kredit workout clearing sebesar 217.875.000. Hasil workout clearing ini akan masuk ke dalam giro PT Sentra Mukti ketika berhasil penjurnalannya yaitu workout clearing di debit sebesar 217.875.000 lalu di kreditnya rekening giro PT Sentra Mukti sebesar 217.875.000. Next. Setelah masuk ke giro PT Sentra Mukti, kita debitkan rekening giro PT Sentra Mukti sebesar 217.875.000. Kita ambil. Lalu kreditnya RPV IDR sebesar 217.875.000. Setelah itu,
ketika penerbitan rekening tabungan, kita debitkan nih RPV USD sebesar 15.000 USD dan kreditnya rekening tabungan USD PT Sentra Mukti sebesar 15.000 USD. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Elizabeth kepadanya. Dipersilakan. Baik, contoh soal yang berikutnya, yang B, yaitu penarikan tabungan valuta asing. Pada tanggal 5 Juli 2021, PT Sentra Mukti menarik nih rekeningnya di Bank Mandiri cabang Jatiwarna sebesar 7.000 US dollar dengan kurs beli 14.491 dan kurs jualnya 14.636. Yang pertama, kita akan melakukan transaksi penarikan tunai dari tabungan US dollar dengan jurnal, yaitu debitnya rekening tabungan US dollar PT Sentra Mukti sebesar 7.000 US dollar dan kreditnya kas kantor cabang Jatiwarna US dollar sebesar 7.000 US dollar. Berikutnya, ketika melakukan pembelian falas ke kantor pusat, jurnalnya itu debitnya rekening uang kertas asing US dollar sebesar 7.000 US dollar dan kreditnya RAK kantor pusat US dollar sebesar 7.000 US dollar. Nah, yang kedua, kita akan melakukan transaksi penarikan dari tabungan US dollar dengan rupiah dengan jurnal debitnya rekening tabungan US dollar PT Sentra Mukti sebesar 7.000 US dollar dan kreditnya RPV IDR sebesar 7.000 US dollar. Dan berikutnya ada debitnya RPV IDR sebesar 101.437.000 dan kreditnya kas kantor cabang Jatiwarna IDR sebesar 101.437.000, di mana hasil 101 juta itu dari 7.000 dikali 14.491 ya jadi hasilnya 101.437.000 rupiah. Berikutnya yang ketiga, transaksi penarikan dari tabungan US dollar dengan hasilnya dikeliringkan. Nah, jurnalnya itu debitnya rekening tabungan US dollar PT Sentra Mukti sebesar 7.000 US dollar dan kreditnya RVV US dollar sebesar 7.000 US dollar. Ketika pemindah bukuan dalam rupiah nih, jurnalnya yaitu RPV IDR sebesar 101.437.000 rupiah dan kreditnya rekening giro PT Sentra Mukti sebesar 101.437 rupiah. Dan berikutnya ketika penjurnalan saat mengkeliringkan yaitu debitnya itu rekening giro PT Sentra Mukti IDR sebesar 101.437.000 dan kreditnya rekening giro pada BI sebesar 101.437.000. Dan berikutnya yang keempat ada transaksi penarikan dengan pemindah bukuan ke rekening tabungan rupiah dengan jurnal debitnya itu rekening tabungan US dollar PT Sentra Mukti sebesar 7.000 US dollar dan kreditnya RPV US dollar sebesar 7.000 US dollar. Berikutnya ada debitnya itu RPV IDR sebesar 101.437.000 dan kreditnya rekening tabungan PT Sentra Mukti IDR sebesar 101.437.000. Contoh soal berikutnya akan dibahas oleh Sita. Pada Sita dipersilakan. Max. Nah, terima kasih Elizabeth. Nah, di sini kita akan membahas tentang penutupan tabungan valuta asing. Di sini terdapat soal pada tanggal 27 September 2021, Nyonya Rina adalah nasabah tabungan falas Bank BRI cabang Bogor yang akan menutup rekeningnya. Data saldo rekening tabungan falas sebesar USD 45.000 dan bunga tabungan falas per tanggal penutupan sebesar USD 250. Pajak yang dikenakan sebesar 20% serta biaya administrasi penutupan rekening sebesar USD 15. Lalu jurnal pembayaran bunga tabungan falas yaitu ada debit beban bunga tabungan USD itu sebesar 250, lalu kreditnya ada rekening tabungan Nyonya Rina 200 dengan selanjutnya ada kredit dengan dipotong pajak yang masih harus disetor sebesar 50. Berarti bersih yang masuk ke rekening Nyonya Rina yaitu sebesar 200 USD. Next. Nah, di sini kita akan membahas tentang penutupan rekening tabungan falas yang diambil tunai. Jadi di sini tuh jurnalnya ada di debit rekening tabungan Nyonya Rina USD sebesar 45.200. Ini tuh karena ditambah dengan bunga tabungan.
Lalu di kreditnya ada kas kantor cabang Bogor USD juga sebesar 45.185. Lalu karena ingin diambil tunai, maka dikenakan biaya penutupan rekening giro yaitu sebesar USD 15. Jadi yang bisa diambil Nyonya Rina, Nyonya Rina itu dalam jurnal pemberian falas ke kantor pusat ada di debit rekening uang kertas asing USD 45.185, dan di kreditnya ada rekening kantor pusat 45.185. Nah, penutupan tabungan ini tuh bisa diambil dalam bentuk falas atau rupiah, atau dipindah bukukan ke giro atau tabungan dalam bentuk falas atau rupiah, tergantung kebutuhan nasabah. Next. Nah, selanjutnya ada penutupan rekening tabungan falas, saldo ditarik secara tunai atau dipindah bukukan ke giro rupiah. Jurnal pembayaran bunganya yaitu ada di debit beban bunga tabungan USD 250, lalu ada kreditnya itu rekening tabungan Nyonya Rina 200, lalu ada kredit pajak yang masih harus disetor sebesar 50. Selanjutnya penutupan rekening tabungan falasnya ada di debit rekening tabungan Nyonya Rina USD sebesar 45.200, lalu kreditnya ada RPV USD sebesar 45.185, dan di kreditnya ada pendapatan penutupan rekening giro sebesar 15. Next. Nah, selanjutnya ada pelimpahan falas ke kantor pusat, di mana ada debitnya yaitu RPV USD sebesar 45.185, lalu ada kreditnya RAK kantor pusat USD sebesar 45.185 juga. Lalu ada penarikan tunai ke rekening giro rupiah. Karena ini falas punyanya Nyonya Rini dan ingin dijual, berarti oleh bank itu dibeli. Nah, berlakulah kurs beli. Kurs belinya itu 14.178. Jadi 45.185 dikali 14.178. Di sini ada debitnya yaitu RPV IDR sebesar 640.632.930. Lalu di kreditnya kas rekening giro Nyonya Rina IDR 640.632.930. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.